anjing lupa ini. Apa? Ketemu lagi di Spontan. Uhuy. Kenalin, nama gue Omar. Gue bukan siapa-siapa, laki-laki biasa yang kebetulan dititipin untuk bisa membuka beberapa kedai kopi supaya bisa membantu banyak teman-teman. Ketemu lagi di acara Spontan. Uhuy. Anjir. Loh, kan bebas. Iya enggak? Mas Omar, Ya. Mas Omar punya usaha kopi ya? Gosip. Udah kayak bapak-bapak loh gue. Menurut intel saya tuh begitu. Intel, ya. Kan ada yang gede tuh yang di dua Cipete itu. Kalau boleh tahu, itu alasannya kenapa ya Mas bikin usaha kopi? Ini mau jawaban yang berbayar atau gratis nih? Gratis aja. Gratis. Gratis, Mas. Kalau gratis suruh keluar dulu aja. Apa ya? Banyak sih tujuannya. Gue sama Aldi by the way di Dua Coffee gue buka usaha pertama yang serius kali ya. Momen ketika gue bisa pindah kuadran dari corporate slave ke entrepreneur. Salah satunya gue mau ngebantu banyak orang, terus ngelengkapin fungsi gue sebagai manusia yang seutuhnya yang bisa, ya manusia kan makhluk sosial yang mau nggak mau harus saling ngebantu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Bukan apanya yang gue usahakan, tapi lebih ke buat apa usahanya ada itu sih. Kalau gue terlalu serius nih, nggak seru. Cut. Bikin susah ngedit ya. Mas Omar nih emang seneng kopi atau kenapa lu milih kopi? Ada alasan tertentu nggak? Enggak sih, gue poser aja enggak. Gue bukan pecinta kopi pada awalnya. Gue hanya peminum teh Padang, enggak. Gue suka cewek Padang sih, tapi gue terjun ke kopi ketika Dua itu muncul. Kenapa kopi? Waktu itu sebenarnya saran dari salah satu mentor kita ya. Dibilang industri ini tuh cukup bersahabat untuk orang-orang yang baru mau belajar gitu. Dan ternyata benar, di industri kopi ini sendiri gue banyak ketemu teman baru yang banyak kebantu kita dari proses awalnya gitu, yang dari nggak ngerti apa-apa sampai sekarang mulai paham lah kayak gitu. Jadi di sini cukup kekeluargaan ambience-nya. Kalau di Indonesia bilangnya kental dengan gotong royong, ya di industri kopi ini gotong royong gitu. Kayak kita berkompetisi tapi dengan berkompetisi dengan sehat, itu sih. Menarik ya. Menarik, tambang. Oke. Kita nggak pernah nulis calon keluarga dua harus good looking, enggak gitu. Good looking sebagai bonus. Tapi ketika ada satu tim kita yang mungkin dianggap sebagian besar orang itu good looking, itu menjadi persona dua secara keseluruhan gitu. Padahal mungkin cuman satu di antara yang lain gitu. Padahal yang lain juga sama aja. Cuman kan masalah suka atau tidak suka, cantik atau cakep itu relatif gitu. Oh, berarti itu bonus ya? Bonus, kayak matahari suka kasih bonus. Bagus tuh Mas. Bagus. Oke. Lagian kalau misalnya yang cantik atau cakep, yang nikmatin juga bukan gue, teman-teman gue juga. Heran gue. Iya. Dipacarin, mau dijadiin istri, banyak banget tuh yang datang-datang kayak gitu. Padahal gue jualannya kopi gitu. Jadi human trafficking jatuhnya. Jadi salah fokus. Iya, salah fokus. Kira udah lo setting? Udah. Kenapa kedua? Karena yang pertama tetap kamu. Sorry nih. Oke. Ya. Apakah kedua itu ada? Enggak gini. Gue jelasin yang benerannya. Tadi benar, yang benar tetap kamu itu tagline kita juga, tagline kita ya.
kita waktu itu kayak di tengah ini kedua nih muncul kurang lebih udah hampir mau 2 tahun. Pertama kali di Abu Majid. Kita waktu itu sistemnya semi partnership. Gak full franchise, tapi kita pernah ada satu outlet kita yang franchise. Sekarang ada total ada 5 cabang. Kedua kita munculin untuk menjawab dahaga asik. Orang-orang yang mau punya atau belajar usaha bisnis di bidang entah es kopi susu, entah beverage, signature drink yang by data emang orang Indonesia tuh suka minuman manis gitu. Jadi mau nggak mau kita coba nih bikinin satu konsep yang mungkin orang mau belajar di sini. Bukannya mengesampingkan sisi bisnis, tapi enggak. Ini benar-benar brand yang kita bentuk lebih banyak unsur fun-nya gitu, supaya orang bisa belajar. Ada proses transfer knowledge antara kita yang mungkin udah lebih dulu sama orang-orang yang mau mulai bisnisnya pertama kayak gitu sih. I see. Itu ice maksudnya. Saya melihat. Saya melihat, oke. Oke, jadi gitu ya. Terus kenapa kalau saya pantau nih ada T-Rex, ada krokodil nih, kenapa Mas? Karena gini, kan tadi lu nanya kan, icon kita emang buaya. Terus ditanya kedua itu kenapa kedua, yang pertama tetap kamu kan. Orang kan bilangnya itu gombal, tapi kenapa ikonnya buaya? Secara historinya orang-orang Betawi, buaya itu binatang yang paling setia. Walaupun orang ngomong, wah ini dasar lo laki-laki buaya gitu. Tapi ternyata buaya kalau misalnya ditinggal mati pasangannya, dia nggak akan kawin lagi. Cuman punya satu pasangan. Percaya atau enggak, lo boleh googling. Buaya yang asli ya, binatang buaya gitu ya, bukan manusia yang kayak buaya gitu. Oh jadi si buaya kalau udah bininya mati, udah dia nggak nikah lagi? Dia nggak nikah lagi. Dia nggak ada kebutuhan untuk suami istri? Ya mungkin kita tanya dulu, abis ini kita tanya ke pawang-pawangnya kali ya. Oh, gitu. Jadi... Makanya kenapa kalau orang Betawi nikah itu ngasihnya roti buaya, karena itu lambang sebuah kesetiaan. Udah siap nih kayaknya menempuh hidup baru. Oke, kita akan support dengan minuman kedua nanti di akad nikahnya Rakai. Sampai ketemu. Amin. Oke. Kalau T-Rex kenapa? Nggak ada sih. Itu T-Rex buaya yang udah besar aja. Nggak, itu cuma icon doang supaya temannya si buaya. Kami. Oh, si buaya anjing. Udah lama nggak gua panasin kan. Kena ini di bawah pohon. Jadi daun-daun kering. Biar sama aja brandnya, salah lagi gitu. Iya sih. Hop Culture schedule kosong apa nih? Hop Culture. Gimana? Sampean ini kan sudah menggoes cukup lama ya. Oh, menurut intel saya lagi. Sampai akhirnya lo bikin BJB. Bang Jabar Banten. Iya. Tabung terus. Iya itu BJB itu. Dari kapan sih Mas Omar tuh suka bersepeda? Sebenarnya gue dari zaman kalau bersepeda dari kecil, cuman gue sempat berhenti gara-gara gue trauma dikejar anjing, yang bikin gue malas naik sepeda sama malas nggak begitu suka kalau ada anjing. Sebenarnya bukan nggak suka, karena trauma aja sih. Nah terus mulai lagi sepedaan 2010 zamannya fiksi tuh, terus berhenti gara-gara sepedanya dimaling. Terus singkat cerita, gue dulu sepeda paling lama gue Suli warna hitam, sekarang dibeli teman gue. Karena nggak boleh terlalu cinta sama barang katanya, cintanya sama wanita aja. Ya. Nah dari situ gue suka waktu zaman bulan puasa awal pandemi, terus ketemu banyak teman-teman dari DDCC, dari anak-anak di Brooklyn, kita nongkrong segala macem, sampai akhirnya gue ketemu Angga, Kevin sama Andra untuk kita bikin apa ya, sesimpel tempat kumpul-kumpul deh, nongkrong gitu. Sekalian kalau ada yang mau beres-beres sepeda, kita sediain part-toolnya atau toolsnya gitu. Dari situ malah jadi serius untuk bikin bengkel. Tujuannya sih sebenarnya lebih pengen ngumpul-ngumpul aja sih, karena kan pandemi tuh suntuk ya, kita kalau nggak ada kegiatan juga bisa gila gitu. Jangan sampai banyak pesepeda-pesepeda lain tuh karena pandemi jadi bunuh diri bukannya bersepeda gitu. Ngeri banget. Jawabannya banyak
kayak gitu sih. Iya, dan bersepeda itu nggak harus mahal. Bersepeda itu nggak harus yang gimana-gimana dan bebas dengan menggunakan apa aja. Mau pakai sepatu apa aja, mau pakai sendal gitu. Boleh, mau yang pakai road bike boleh juga, mau pakai ketat-ketat juga boleh. Intinya semakin banyak orang bersepeda, semakin menyenangkan gitu hidupnya. Sebenarnya itu sih. Dari semua sepeda lo, yang jadi favorit lo sekarang tuh yang mana? Yang hijau, Ricci. Oh, yang lo pakai ke Bandung? Ke Bandung, ikut Audax 2 kali ikut Audax sudah 100-200. Audax apa sih, nggak ngerti deh, mas coba. Audax tuh bahasa Sunda, artinya dikejar. Jadi udak-udak lah, dikejar-kejar. Nah itu kurang lebih sama, kita saling kejar-mengejar di dalam acara sepeda gitu. Gitu. Oh, yang hijau? Yang hijau. Itu gravel bukan sih? Gravel, jatuhnya gravel. Kenapa lagi seneng sama ini? Hah? Lagi seneng sama yang hijau itu kenapa? Gak diseneng. Lagi seneng. Oh, lagi seneng. Mungkin paling nyaman dari sisi pas aja sama gue gitu. Terus gue kebetulan suka sepeda yang endurance ya, jarak jauh gitu, karena kalau bahasanya Iga tuh kontemplasi. Ya elah, emang kayak nemuin aja gitu keseruannya ketika jarak jauh kita bisa mengevaluasi diri kayak panas ya gitu kurang lebih. Saran gue pribadi sih lakuin aja sih, jangan kebanyakan mikir, karena kebanyakan mikir tuh jadi kayak anak ekonomi gitu. Gue anak ekonomi, kalau tahu ilmunya malah nggak jalan-jalan, ketakutan doang. Lebih baik jalanin, dari situ lo bisa learning by doing menurut gue ya. Cuman juga jangan modal nekat juga gitu. Jangan lo mentang-mentang punya keluarga berlebih duit gitu, lo pakai dana orang tua lo untuk gaya-gayaan gitu. Jangan. Tetap harus ada ilmunya. Intinya jalanin aja apa yang lo ada di kepala lo gitu. Banyak jalan dan usaha yang bisa kita lakuin, mau itu di masa pandemi sekarang gitu. Selama hal itu positif, menurut gua nggak ada yang terlambat sih. Ada nggak sih wejangan dari orang tua lo yang dari dulu sampai sekarang tuh jadi pegangan lo buat menjalani hidup ini? Nggak ada yang spesifik, tapi nyokap gue selalu ngomong kalau berbuat baik sama orang lain tuh sama bersedekah tuh nggak bikin kita susah gitu. Jalanin yang menurut kita bener dan nggak nyusahin orang lain, nggak ngerugiin orang lain. Rezeki itu udah ada yang ngatur, jadi nggak perlu khawatir. Udah itu sih yang bikin gue kadang tenang. Nggak pakai backsound nggak masalah, yang penting minumnya kedua.